Nonton film pendek dari rumah, nonton bareng papa sama mama. Dapat amanah ilmu melimpah, duduk buka HP tanpa susah-susah. When you bored at home, open your phone, open your phone. When you do nothing at home, open your phone, open your phone. Baby, open your phone. Ini anak broadcasting udah pada pusing, bikin orange screening biar makin bling bling. Kudu dieling-eling, nonton orange screening. Nek kowe ora eling, mengko tak calling. Boleh ditonton sambil rebahan kawan, walau santai dapat ilmu tambahan. Yang jelas aman, gak usah bingung-bingung nyari hiburan. Ini orange screening kita tujukan untuk kalian. Nonton film pendek dari rumah, nonton bareng papa sama mama. Dapat amanah ilmu melimpah, duduk buka HP tanpa susah-susah. When you bored at home, open your phone, open your phone. When you do nothing at home, open your phone, open your phone. Baby, open your phone. Yeah, yeah. Yeah. When you bored at home, this is it. Orange screening here for you. Buat kalian yang habis diputusin pacar, sudahi sedihmu dan buka HPmu, yuk kita nobar. Jangan biarkan rintihan mantan buatmu gemetar. Bebas tanya apa aja, yang penting jangan barbar. Buat kamu yang pusing mikir UAS atau tugas, luangkan waktu, mari bentuk mindset lebih luas. Buat dirimu bebas seperti Yosef Bergas, berani liar berbakat namun tak beringas. Gak ada duit ke bioskop, buka HP atau laptop, nonton film pendek paling top. Yeah, yeah, yeah. Orange screening udah paling klop. Nonton film pendek dari rumah, nonton bareng papa sama mama. Dapat amanah ilmu melimpah, duduk buka HP tanpa susah-susah. When you bored at home, open your phone, open your phone. When you do nothing at home, open your phone, open your phone. Yeah, yeah. Open your phone. Yeah. Hai, halo guys, gimana kabarnya? Aku harap semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara yang kita tunggu-tunggu ini, meskipun sedang berada di rumah. Seperti yang kalian ketahui, Orange Screening adalah event screening dan awarding tahunan SMK Negeri 1 Klaten yang diselenggarakan oleh jurusan Seni Broadcasting dan Film. Event ini bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi para siswa yang telah berkarya selama 1 tahun ini. Selain itu, event ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa produktivitas agar para siswa semakin giat dalam berkarya. Nah, tentu saja ada mereka yang berperan penting hingga kita punya acara sekeren ini nih. Teman-teman sekalian, mari kita sambut pendamping dan ketua panitia kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kali ini, Orange Screening terasa berbeda dan tidak seperti tahun sebelumnya. Namun, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka acara ini dilaksanakan secara online. Semoga acara Orange Screening dapat menjadi sebuah acara tahunan sebagai wadah apresiasi serta kompetisi para penggiat industri kreatif di tingkat SMK atau SMA sederajat yang bertaraf nasional di kemudian harinya.
Dan dengan adanya acara ini bisa menginspirasi agar teman-teman terus semangat untuk berkreasi. Dan selamat menikmati sajian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita tujukan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kelancaran. Pada Orange Screening tahun ini mengusung tema Seni, Kreasi, Pandemi. Tema tersebut diambil karena sesuai dengan kondisi kita sekarang ini, yang tetap berkreasi walaupun di tengah pandemi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi. Dengan cara ini, tanpa dukungan dan bantuan kalian, acara ini tidak mungkin berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman, salam produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sudah tiba kita pada saat yang ditunggu-tunggu. Kita telah belajar dan berkarya selama setahun ini. Kita telah bekerja keras sampai detik ini. Dan kita masih bertahan pada kondisi sulit seperti ini. Para hadirin dan teman-teman yang terhormat, dengan hati haru dan bangga serta semangat penuh, kami mempersembahkan Orange Screening 2020, Seni, Kreasi, Pandemi. Berjalan seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala.
Ya udah deh. Tugasnya nggak selesai-selesai. Kamu tuh lagi pandemi kayak gini harusnya pinter-pinter ngatur keuangan. Jangan masa beli kayak gini aja. Loh, kan aku belanja juga buat keperluan keluarga kita. Lah kamu, barang yang kamu lihat semuanya dibeli. Tapi barang-barang itu penting. Kamu tuh harusnya pinter-pinter ngatur keuangan. Kita itu lagi susah, penghasilan aku tuh berkurang gara-gara pandemi. Udahlah, terserah kamu aja. Aku pusing. Ban biasanya digunakan untuk menutupi velg sebuah roda kendaraan. Jika ban sudah rusak, maka akan menjadi barang yang tak terpakai. Namun, siapa sangka, ban bekas bisa menjadi salah satu kreasi yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti Bapak Sugiarto yang piawai dalam memanfaatkan ban bekas menjadi kerajinan unik dan bermanfaat. Alasannya saya untuk mengerjakan ban bekas untuk bagi orang lain, saya rasa ban bekas tidak ada gunanya. Tapi untuk keluarga kami nilainya lebih tinggi. Karena apa? Barang bekas ban bekas ini saya kerjakan bisa menjadi kursi, dengan saya jual nilainya lebih tinggi daripada kursi-kursi lain. Selama 34 tahun, Bapak Sugiarto menggeluti usaha ini. Ia dikenal sebagai pengrajin ban bekas Sidomampir yang berada di Desa Sidowayah, Klaten. Untuk mengerjakan yang produksi yang kecil-kecil seperti pot bunga, tempat sampah itu kalau pot bunga kita kerjakan sehari bisa 4 biji. Tapi untuk kalau kursi itu tinggal pesanan, kalau ada pesanan banyak lebih cepat, tapi untuk belum ada pesanan ya kita kerjakan 1 set 3 hari. Itu baru finishing selesai. Kalau untuk mengerjakan pesanan banyak seperti kursi itu tinggal pesanan, kalau memang banyak mungkin sebulan kita bisa mengerjakan 15 set bisa. Untuk pot ya tinggal pesanan saja. Butuhnya pesanan banyak lebih cepat. Ada beragam hasil karya dari ban bekas ini, seperti tempat sampah, kursi taman, juga kursi teras. Harganya pun beragam. Untuk tempat sampah mulai harga Rp55.000 hingga Rp85.000. Sedangkan harga 1 set meja dan kursi mulai harga Rp75.000 hingga Rp85.000. Beberapa keunggulan seperti tahan terhadap cuaca, tidak lapuk, dan mudah diperbaiki ketika rusak. Jadi, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik memiliki kerajinan ini? Dari Klaten, Get Now melaporkan.
Pagi semuanya. Coba saya angkat. Nihil. Nihil, Pak. Lang. Maju ke hadapan, Lang. Lang. Maju. Bukan maju. Kelaminnya benar ya? Sudah, Pak. Ya. Ki harapannya. Sudah, Pak. Nah, kini yang iso. Tepuk tangan untuk Gilang. Kelaminnya benar ya? Piye? Iso ngarep ora? Kolah turu. Metu kana? Halo semua, selamat sore. Bersama saya Angela Rista di acara kuliner. Apa kabar semua? Pastinya baik-baik saja ya. Pasti kalian mengira saya sedang berada di gunung nih. Tapi kalian salah. Saya sedang berada di sebuah kedai kopi di Kabupaten Klaten, yakni Kedai Plawangan. Kedai Plawangan ini menawarkan suasana alam pegunungan. Saat memasuki Kedai Plawangan Klaten, pengunjung seakan-akan merasakan nuansa alam pegunungan yang sejuk. Beberapa properti alam seperti... Oke, sekarang saya bersama salah satu karyawan di Plawangan. Sekarang saya mau bertanya nih, terinspirasi dari mana sih Mas nama Plawangan itu? Plawangan itu berasal dari kata lawang yang artinya pintu ya. Jadi mungkin terinspirasi dari kalau ketika kita naik gunung itu di pos 1 biasanya itu ada nama Plawangan. Jadi intinya masuk dan terbuka buat siapapun, terutama kalau Plawangan itu terbuka buat yang pecinta alam khususnya. Menu favorit apa sih Mas yang ada di kedai ini? Kalau yang favorit sebenarnya nasi gorengnya ya. Mungkin karena tertarik sama platingnya itu yang pakai nesting atau gimana. Kalau minumannya sih yang lebih laku di sini, yang lebih apa ya? Yang lebih laris lah gitu namanya ya es kopi susu. Tapi sebenarnya kebanyakan sih malah minum milkshake sih kalau di sini. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Kedai Plawangan ini? Yang pastinya tetap patuhi protokol kesehatan ya.
Wah, lama banget soalnya. Ini ki mendingan sekolah aja. Iki sih caranya. Ini lho caranya. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ikan cupang banyak dipelihara sebagai ikan aduan karena sifatnya yang agresif dan kebiasaannya berkelahi dengan sesama jenis. Ikan ini banyak dijual bebas di pasaran atau di lingkungan sekolah. Pandemi COVID-19 membatasi aktivitas dan ruang gerak masyarakat Indonesia. Mobilitas pun menurun karena diwajibkan untuk tinggal di rumah saja. Alhasil, mulai muncul tren hobi baru. Salah satunya adalah tren memelihara ikan cupang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun ikut dalam tren memelihara ikan cupang di masa pandemi ini. Keindahan ikan cupang dapat menjadi hiburan dikala harus tinggal di rumah. Ikan cupang mampu menjadi penangkal rasa bosan karena tidak beraktivitas seperti biasanya. Melihat naiknya pamor ikan cupang, tak sedikit orang yang mulai mencoba peruntungan bisnis ini, terutama saat pandemi COVID-19, yang berdampak bagi keadaan finansial masyarakat. Minat yang tinggi tentu berpengaruh pada tingkat penjualan ikan cupang di saat pandemi ini. Penjualan ikan cupang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Para pedagang ikan cupang memperluas jangkauan konsumennya melalui media sosial, sehingga konsumen lebih mudah memilih dan membeli tanpa harus keluar rumah.
jersey niru dadi. Nah, apa? Aku lho nggak jersey SMP. Ngopo kowe iki ning kono ki? Ra sida kelompokan kok. Ora nyimak grup apa? Tadi malam aku nggak buka HP. Ya wis yo basket wae. Gang, aku wedi kena balak. Wedi apa cah lenang kok wedi bal? Alah ngono e wedi. Dito wong iki suwe tenan iki. Ya ayo kak. Oh, balak menengai. Aku wis siap loh. Ayo. Ayo. Wow, balak menengai. Ayo. Ada banyak jenis kegiatan yang biasa dilakukan agar tidak bosan selama di rumah. Di masa pandemi COVID-19, salah satu yang sedang tren adalah memelihara ikan cupang. Warna-warni cantik dari ikan ini jadi daya tarik tersendiri. Tetapi ada seorang pemuda yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Berawal dari hobi, lalu berjalan menjadi bisnis. Seorang pemuda yang berasal dari kota Semarang berhasil mendirikan toko akuarium di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di Desa Karanganam Mugal, Klaten. Semakin banyak orang yang memelihara ikan hias, pemuda tersebut menyalurkan hobinya untuk membuat akuarium. Awalnya kita semua dari hobi. Saya sendiri awalnya dari hobi. Lalu saya gali lagi potensi ini. Gimana caranya kita mengembangkan hobi ini bisa menjadi bermanfaat buat saya juga buat orang-orang di sekitar saya. Makanya saya mulai buka usaha dari lampu LED. Lalu saya kembangkan lagi untuk jadi toko akuarium ini. Serpian-serpian kaca ini nantinya akan diubah menjadi barang yang bernilai tinggi, yaitu akuarium. Usaha akuarium ini bukan usaha yang sepele. Keindahan dalam desain akuarium juga menambah daya tarik tersendiri. Jadi bagaimana cara merawat akuarium agar tetap indah dan cantik? Untuk perawatan akuarium, terutama kita harus punya niat dulu, Mas. Apalagi kalau kita udah hobi di situ, nanti dalam perawatan akuarium yang diperlukan adalah konsekuen. Jadi kita misal untuk ganti air berapa minggu sekali, dan setiap ada kotoran kita bersihkan, kita harus jaga parameter air, juga kita terus pantau kesehatan ikan. Jadi melihara ikan ini nggak boleh sembarangan. Kebersihan itu nomor satu dalam akuarium. Bagaimana sih Mas cara sukses berusaha biar bisa buka toko seperti ini? Oke, jadi dalam berusaha kita harus punya spirit and passion.
Jadi kita harus punya goal-goal tertentu yang harus dicapai, dan untuk mencapai goal itu kita harus konsisten. Jangan sampai kita dalam perjalanan kita down atau gimana, karena akan banyak sekali masalah-masalah ketika kita meniti suatu usaha. Dan juga di dunia online seperti ini kita akan semakin dimudahkan dalam berinovasi. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesempatan-kesempatan saat ini. Semuanya akan mudah. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menjadi pengusaha sukses seperti Mas Dandi? Bu, soto kalih nggih, Bu? Ya kok sik. Ndi? Kasih nggih, Bu. Iya. Bu pesen opo kono, Pur? Redang. Panas. Nyendon es teh. Wih, makasih. Iki modele sambel lho. Oh, kurang ajar kok iki. Kok nogengan lho, Ndon? Oke. Mantap iki. Wih. Mbok kok sambel geni to, Dim? Wis ayo lek dipangan. Don, selamat tuh Don. Don. Aku dia Don. Don, aku usah Don. Aku pressing terus. Selamat tuh. Sono tuh. Aku dia Don. Tren tidak hanya soal hidangan ataupun busana saja, ada pula tren tanaman hias yang saat ini banyak digandrungi masyarakat untuk mengisi waktu luang. Selain untuk dekorasi ruangan, tanaman hias memiliki fungsi lain bagi kesehatan. Salah satunya untuk menghilangkan stres sehingga mampu memberi rasa tenang bagi pemiliknya. Dengan melihat potensi penjualan tanaman hias, banyak orang yang tertarik menggeluti usaha budidaya tanaman hias. Salah satunya Pak Wahyu Sasangka yang merintis usaha bernama Kembang Sultan di daerah Pundungan Jonggrangan, Kabupaten Klaten.
Saya memilih membudidayakan tanaman hias karena merupakan hobi saya sejak dulu. Dan pada waktu masa pandemi seperti sekarang ini, animo masyarakat mencari tanaman hias sangatlah tinggi. Sehingga membuat saya berpikiran untuk mengembangkan hobi saya ini menjadi bisnis jual beli tanaman online. Manfaat yang saya dapat untuk bisnis ini adalah salah satunya membuat hati saya senang karena saya bisa menambah koleksi tanaman saya sendiri dan sekaligus menjualnya kembali. Dari berbagai tren tanaman hias di setiap tahunnya, saat ini tanaman monstera yang menjadi salah satu primadona. Tanaman monstera berasal dari spesialis tanaman merambat dari Amerika Serikat. Tanaman ini terkenal dengan lubang dalam alaminya yang dijuluki Swiss cheese plant. Ada beberapa macam jenis monstera yang dimiliki Pak Wahyu, antara lain King Monstera, Deliciosa, Acuminata, Monstera Ginny, dan Monstera Andersoni atau janda bolong. Dalam perawatannya tidak memerlukan banyak cahaya sehingga cocok ditaruh di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dari berbagai jenis tanaman monstera, yang paling banyak menjadi incaran masyarakat saat ini yaitu monstera jenis Andersoni atau janda bolong. Tanaman ini bisa terjual dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Harganya pun ditentukan dari jumlah daun per helainya. Perawatan tanaman ini tidaklah sulit, cukup disiram 1-2 kali dalam seminggu. Tanaman ini juga relatif tahan dari serangan hama dan penyakit. kon traffic juga kok belum kan salah satu rapet gak paham. Caca, kayak serusulan toh. Kok malah turun di parkiran? Turun bahmu. Saya ditulungi. Wajah kayak ini, apa kowe dora maca berita piye? Tentang gejala corona kuwi apa? Terus tak ingin ae. Ngarep nungi Ruslan iku kudu nganggo APD. Piye? Nah, terus piye? Cepet banget ada APD. Kan sing duwe. Nah, aku duwe ide. Bebe, apa? Ngono iki. Masih tenan ora to? Kok kejalane padha berita sing tak waca mau yo? Bebe, apa? Ruslan, corona tenan ora yo? Nanti. Mana Mas Eto? Aku lho wedi. Lan, emang ngopo? Aku mau ki durung mangan saka awan. Nah, terus mau ki ameh mulih mergane luwe. Pas tekan parkir ngerti-ngerti wis peteng. Urusan apa lagi? Aman toh? Wis ora apa-apa kan? Aman. Wis. Ayo tak terke bali ae. Ndak ada apa-apa ngono ngene. Iya. Kan aku baru ke rumah sakit. Terus ketemu karo wong positif. Positif apa? Corona nih, ya.
Limbah biasanya menjadi sampah bertumpukan yang tak indah dipandang mata. Namun, di tangan-tangan terampil, limbah bisa disulap menjadi barang unik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seperti Bapak Karel yang mengolah limbah kayu menjadi barang bermanfaat. Terletak di Desa Melangwetan, Kabupaten Klaten, kerajinan kelapa budaya ini sudah berdiri selama 20 tahun lamanya. Beberapa kerajinan hasil kelapa budaya, diantaranya furnitur, lampu hias, peralatan dapur, dan perabotan rumah tangga lainnya. Harga pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan kerumitannya. Meskipun kerajinan ini dipasarkan secara online, Pak Karel tidak pernah sepi pesanan. Kelapa Budaya juga bekerja dengan Mirota Batik, Transmart Group, dan Krishna Gallery Group. Oke, terima kasih adik-adik dari SMK Negeri 1 Kota Klaten. Kita jelaskan untuk pelanggan ataupun beli produk kita kebanyakan dari kota-kota Klaten dan di luar kota Klaten, terutama kota-kota besar seperti dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Kalau untuk luar Jawa, Anda tertarik dengan kerajinan kayu ini? Jika Anda sedang melintas di kota Klaten, Anda bisa mampir ke UD Kelapa Budaya, atau Anda bisa memesan kerajinan yang Anda inginkan melalui media online dan langsung datang. Ya balik ya. Mampir. Ayo, aku ya mampir lewat parkir ngendi kono. Ono kae lho. Gas ya. Pas, agak balik, wes sore. Nonton nang ngarepan. Jo, nanti Jo. Loh, Jo, kok remu pucet? Kok kowe dadi ning kene, Jo? Kowe ngopo, Bas? Aku tak balik dhisik ya. Kowe engko nek balik hati-hati. Aja ugal-ugalan. Aja kawakmu apik-apik. Jo, kenapa apa Jo? Jo, kowe ngomong apa, Jo? Ya gini. Ora iki. Jo, kowe ning ndi, Jo? Kelas stadion, Jo. Aku tak balik dhisik ya. Jo, Balik hati-hati. nanti Jo. Ayo Jo.
Halo, Jo. Jo. Piye, Jon? Bas, layu-layu, Bas. Bas, gue nyanyi, Bas. Bas, iki Paijo, Bas. Paijo kecelakaan, Bas. 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 Sekarang ini, kopi bukan sekedar pelepas dahaga, tapi sudah menjadi bagian gaya hidup yang digemari. Penyajian dan cara menikmati kopi sudah sangat berkembang. Contohnya, kopi fermentasi. Kopi fermentasi ialah kopi yang difermen dengan mikroba atau yeast dalam waktu 12 sampai 30 hari, tergantung mau memanen atau mencari karakter rasa dalam kopi fermentasi itu bagaimana. Kopi fermentasi ini dipasarkan secara online dengan kemasan yang siap diminum. Kopi ini sangat cocok untuk pecinta kopi karena rasanya yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Kopi fermentasi memiliki kandungan prebiotik yang baik untuk membantu sistem pencernaan. Tentunya, kopi ini aman untuk dikonsumsi bagi penderita gangguan usus besar. Atau pembuatan kopi-kopi fermentasi, yang pertama yaitu pemilihan biji kopi untuk kopi fermentasi. Dari biji ini kita bisa memilih kopi Arabica atau kopi Robusta yang akan kita gunakan untuk bahan dasar pembuatan kopi fermentasi itu. Yang kedua, proses penggilingan biji kopi. Sebelum kopi itu di cold brew, kita giling dulu atau kita haluskan sesuai dengan kriteria atau karakter yang kita inginkan. Kopi ini kita cold brew dulu atau kita seduh dingin untuk proses fermentasi kopi dengan yeast plus gula untuk menghasilkan kopi fermentasi itu. Untuk lamanya proses fermentasi itu sekitar 12 sampai 30 hari. Tergantung karakter kopi yang kita inginkan. Setelah 12 sampai 30 hari, kita bisa memanen kopi fermentasi itu. Kenapa kok memilih kopi fermentasi? Kopi fermentasi itu prosesnya dia lebih unik, lebih lama, asik kita untuk mengulik dari proses kopi fermentasi itu tersendiri. Kopi ini merupakan minuman yang aman dikonsumsi. Rasa dan aroma yang muncul dihasilkan dari proses fermentasi pasca panen yang dialami biji kopi tersebut. Semoga konsumen banyak yang mengenal tentang kopi fermentasi dan kita bisa bereksperimen atau menghasilkan kopi fermentasi dengan rasa-rasa yang lain. Pagi guys, lagi pada ngapain nih? Kok pagi-pagi udah baca buku? Kan nanti ada ulangan bahasa Indonesia di jam pertama. Gimana sih? Kamu lupa ya? Alah, ngapain belajar? Soalnya nanti mudah, santai aja nih. Kalau nggak bisa ngerjain, baru tahu rasa dia. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Jadwal hari ini ulangan ya? Sudah pada belajar belum? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan, waktunya 1 jam. Ya, Bu.
tidak boleh ada yang mencontek. Kalau itu tahu ada yang mencontek, saya robek lembar jawaban kalian. Raka, lihat apa kamu? Dari tadi lihat ke bawah terus. Ini Bu, pulpen saya jatuh. Kalau ada yang mencontek, tahu kan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu. Li, nyontek dong Li. Belum semua nih aku. Nggak mau. Tadi sok-sokan katanya soalnya gampang-gampang. Sekarang kerjain aja sendiri. Please lah Li, belum semua nih aku. Masa sama temen sendiri tega? Waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan sekarang ya. Li, nyontek dong Li. Belum semua nih aku. Mau nyontek apa? Orang waktunya udah habis. Siap-siap menang dulu. Ini Bu. Kok masih kosong, Kak? Maaf Bu, tadi malam saya lupa belajar. Besok temuin saya untuk ulang di kantor ya. Awas lu di kantor. Lebih banyak guru yang awasin. Apalagi kamu kan nggak pernah belajar. Lebih nyontek lagi. Ih, ngeri juga ya. Yaudah, ntar malam belajar. Inilah miniatur gitar hasil karya Bapak Pramono, warga Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Beliau sudah menekuni usaha ini sejak tahun 2003. Berawal hanya sebagai penyetor barang setengah jadi miniatur gitar ke Yogyakarta, Bapak Pramono memberanikan diri untuk membuka usahanya sendiri. Dan sekarang telah berhasil mengembangkan usahanya hingga mencapai pasar internasional. Untuk awalnya kan kita dulu kerja sama orang Jogja dulu. Nah, setelah sama orang Jogja, ternyata di pasar luar negeri itu sangat bagus. Kita coba lewat internet, kita kirim email, lalu dia respon, suruh bikin sampel. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bekerja sama dengan yang di Amerika. Untuk pemasaran ya nggak di mana-mana, ya cuma di Amerika aja. Karena untuk di wilayah kita sendiri aja di Indonesia untuk gitar ini nggak laku. Waktu ikut pameran aja cuman banyak yang lihat, nggak ada yang beli. Bekerja sama dengan National Life yang menaungi artis ternama dunia seperti The Beatles, Metallica, Kiss, dan lain sebagainya. Untuk desain saya udah ada dari yang pesan. Jadi yang pesan udah ngirim desainnya. Jadi untuk desain itu udah asli dari sana, kita tinggal ngerjain yang dia minta gitu. Jadi semuanya desain kita semua dari sana, dari Amerika. Untuk harapannya ya biar tambah maju, tambah berkembang, biar mengurangi pengangguran, khususnya buat desa sini. Dan juga buat anak-anak muda, jangan takut berkarya. Ayo berkarya selagi kita masih muda, masih banyak harapan, ya. Biar kita banyak duit. Menjelang hari raya Natal seperti ini, jumlah pesanan meningkat hingga 17.000 pieces. Hal ini dikarenakan penggemar musik di Amerika cukup banyak. Namun harga gitar di sana tergolong mahal, sehingga miniatur gitar menjadi solusi bagi mereka. Teman-teman, setelah ini kita akan menuju ke puncak dari acara,
yakni pemberian penghargaan terhadap karya-karya terbaik. Karya-karya ini sudah melalui tahap kurasi dan penjurian. Dan akhirnya terpilihlah 3 feature terbaik dan 3 film pendek terbaik di Orange Screening and Awarding 2020. Program feature adalah program yang membahas suatu informasi secara lengkap dengan tujuan untuk menghibur dan memberikan edukatif, sehingga membuat penonton terkesan dan terinspirasi oleh tayangan tersebut. Dan nominasi kategori feature terbaik adalah Waktu Indonesia Berkarya, karya Muhammad Adib Al-Aziz. Get Now, karya Izari Violeta Hamara. Tanaman Hias Janda Bolong, karya Nia Aditya Pratiwi. Dan pemenang program feature terbaik Orange Screening 2020 adalah Waktu Indonesia Berkarya, karya Muhammad Adib Al-Aziz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, cari ono sing kena corona kae. Sopo, Pak? Alah kae lho, Bu Lastri, warung kidul lapangan. Sek biasane pinto tuku layangan kae. Iya, Bu. Lah ono apa to? Lah iki mau pinto bar tuku layangan. Bu, kula kan ajeng dolan. Wes, rasane ndi-ndi sik. Pinto lagi nang nggone mbahne. Depon. Kile si bense. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Sementara itu, kasus meninggal dunia juga bertambah, yaitu sebanyak 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Le, maem sik. Bu. Bu, mati lampu ya? Iya, Pak. Aku ya ora rampung gosok ki. Yur sayure, Bu. Monggo, monggo. Mumpung jek seger-seger lho sayure. Tahuan nih lah, Mas. Iki lho, Bu, tahunya. Milih dhewe. Lombok endi, Mas? Ki, Bu. Ibu, jare Bu Lastri positif corona lho. Apa iya yo? Lah iki nyatane Bu Lastri wis rong dina ra ngetok to? Lah, sing positif corona iku dudu Bu Lastri kene lho, Bu. Bu Lastri niki beda kelurahan. Ceritane, bojone iki bar bali saka pelayaran. Glalahe, malah sak keluarga iki positif kabeh. Lah nek Bu Lastri kene kuwi lak gur masuk angin. Lah kowe iki ngerti saka ngendi yen Bu Lastri gur masuk angin? Lah wong pas blonjo mau anake dhewe sing cerita.
Film pendek adalah karya film cerita fiksi yang berdurasi kurang dari 60 menit. Isi dari film pendek berbagai macam, sesuai dengan apa yang hendak disampaikan oleh masing-masing filmmakers. Dan nominasi kategori film pendek terbaik adalah Rebutan, karya Amila Indira Aji. Balas, karya Kesha. Pertondo, karya Putri Anggitian. Dan pemenang film pendek terbaik Orange Screening 2020 adalah Pertondo, karya Putri Anggitian. Ada misi baru buat kamu. Saya kirim alamatnya. Oke, Bos. Siap. Jangan lupa pakai masker, Din. Pakai masker tuh pengap, Ma. Dina, jangan ngeyel. Dina berangkat dulu ya, Ma. Kamu berada di ruang ilusi. Anda siapa? Siapa saya? Tidaklah penting. Lalu, Kenapa tidak mau pakai masker? masker itu bikin pengap. Apakah tidak lebih pengap di karantina jika kamu terjangkit corona? Kamu gak bisa keluar, gak bisa main. Hari-hari kamu hanya di rumah seperti ini. Sangat membosankan. Udah biasa sih. Ini pun kalau di rumah. Bagaimana kalau di rumah sakit? Bosan, kesepian, seperti ini pun masih beruntung. Maksudnya? Bagaimana dengan kematian? Gak mungkin lah. Secara aku masih muda. Bukan kamu, tapi orang-orang yang kamu sayang. Jangan lupa pakai masker, Din. Kenapa tidak mau pakai masker? Bagaimana dengan tapi orang-orang? Nah, begini kan aman. Ma, Dina berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Dah. Dah. Mission complete. Selamat kepada para penerima penghargaan pada malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support acara ini. Mari kita buktikan bahwa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkarya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Stay safe, stay healthy, stay produktif. Sampai bertemu lagi di Orange Screening tahun depan.
selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, jangan meragu. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, jangan meragu. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, jangan meragu. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, jangan meragu. Nonton film pendek dari rumah, nonton bareng papa sama mama. Dapat amanah ilmu melimpah, duduk buka HP tanpa susah-susah. When you bored at home, open your phone, open your phone. When you do nothing at home, open your phone, baby. Open your phone. Ini anak broadcasting udah pada pusing, bikin orange screening biar makin bling bling. Kudu dieling-eling nonton orange screening, nek kowe ora eling mengko tak calling. Boleh ditonton sambil rebahan kawan, walau santai dapat ilmu tambahan. Yang jelas aman, gak usah bingung-bingung nyari hiburan. Ini orange screening kita tujukan untuk kalian. Nonton film pendek dari rumah, nonton bareng papa sama mama. Dapat amanah ilmu melimpah, duduk buka HP tanpa susah-susah. When you bored